Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, contoh perhitungan faraid berikutnya, yaitu contoh yang ke-9 ya. Ada seseorang yang meninggal atau almarhum meninggalkan ahli waris 3 orang anak perempuan dan 4 orang saudara laki-laki yang seayah. Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa furudul muqaddarah dari anak perempuan itu bisa setengah ketika sendirian, kemudian yang kedua bisa 2/3 ketika lebih dari 1 orang, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu adalah menjadi asabah bil ghair ketika bersama-sama dengan anak laki-laki. Nah, kebetulan di sini ahli warisnya itu adalah 3 orang anak perempuan. Jelas di sini lebih dari 1 orang, sehingga furudul muqaddarahnya itu adalah 2/3 ya. 2/3. Nah, kemudian untuk 4 orang saudara laki-laki yang seayah, karena ini adalah laki-laki, sehingga posisinya menjadi asobah ya. Jadi asobah. Asobah itu adalah sisa ya. Menjadi asobah. Saya tarik garis dulu ya supaya lebih rapih dan lebih bisa dipahami. Nah, sehingga furudul muqaddarah untuk 3 orang anak perempuan itu adalah 2/3 dan 4 orang saudara laki-laki seayah adalah asobah. Nah, untuk menentukan saham ya, untuk menentukan saham setiap ahli waris, karena di sini furudul muqaddarahnya hanya 1, yaitu 2/3 untuk 3 orang anak perempuan, sehingga diambil pokok masalah atau asal masalahnya itu adalah dari penyebut furudul muqaddarah tersebut, yaitu berapa? Yaitu 3 ya. Jadi 3 sebagai pokok masalah atau asal masalah. 2/3 ya. 2/3 ini dikali 3 itu kan 1 ya. 2 ya. 2/3 kali 3 itu adalah 2 ya. Artinya 3 orang anak perempuan itu mempunyai saham 2. Nah, untuk 4 orang saudara laki-laki yang seayah kan posisinya sebagai asobah. Nah, sehingga 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1. Ya. Jadi sekarang sudah diketahui bahwa saham untuk 3 orang anak perempuan itu adalah 2 saham, dan untuk 4 orang saudara laki-laki seayah itu adalah 1 saham. Kita garis lagi ya, supaya lebih rapih, supaya tidak pusing. Nah, setelah itu kita akan merasa kebingungan ya. Ini adalah 2 saham dibagi oleh 3 orang anak perempuan ya. Kemudian ini 1 saham ini harus dibagi oleh 4 orang saudara laki-laki yang seayah. Nah, ini harus ditashih. Dalam bahasa faraid itu harus ditashih, artinya harus digenapkan asal masalah, harus digenapkan si saham tersebut untuk dibagi oleh ahli waris atau sesuai dengan adad ru'us ya, jumlah kepala gitu kan. Ini juga sama, 1 saham ya, 1 saham ini harus ditashih ya, supaya bisa dibagi oleh 4 orang atau jumlah adad ru'us saudara laki-laki yang seayah. Nah, ini bagaimana caranya? Ini harus membuat lagi asal masalah atau pokok masalah. Tetapi caranya begini, adad ru'us dari 3 orang anak perempuan. Jadi adad ru'us itu adalah jumlah kepala ya, ahli waris. Nah, 3 orang anak perempuan itu kan adad ru'usnya itu 3 ya. Ini 3 ya, 3. Kemudian ada ru'us dari 4 orang saudara laki-laki seayah itu kan 4 ya, ini 4. Nah,
kita kalikan ya, kita kalikan 3 kali 4 itu ya, 3 kali 4 itu kan sama dengan 12 ya, 12. Nah, nanti pokok masalah atau asal masalah yang pertama ya, yang awal kalikan dengan 12 untuk mendapatkan pokok masalah baru ya. Berarti 3 dikali 12 ya, dikali 12. 12 itu adalah perkalian ada ru'us dari 3 orang anak perempuan dan 4 orang saudara laki-laki seayah. Jadi sekarang kalau dikalikan 3 kali 12 itu menjadi 36 ya. Jadi 36. Nah, sekarang kita mempunyai pokok masalah atau asal masalah 36. Coba kita kalikan lagi ya. Untuk mendapatkan saham dengan asal masalah yang baru berarti purul muqaddarah kali asal masalah ya untuk mendapatkan saham tersebut. Artinya 2/3 dikali 36. 36 dibagi 3 12 ya. 12 kali 2 adalah 24 ya. 24. Nah, sekarang untuk 3 orang anak perempuan mempunyai saham 24. Kemudian untuk 4 orang saudara laki-laki seayah itu kan asobah sisa. Ya, artinya gini, 36 dikurangi 24 itu sama dengan 12 ya. Oke. Jadi 12. Jadi 24 saham untuk 3 orang anak perempuan dan 12 untuk 4 orang saudara laki-laki seayah. Nah, setelah begini ya, setelah ditashih, kita akan sudah bisa tergambarkan. Maksudnya apa? Ya kan, untuk 24 saham dibagi 3 orang anak perempuan, jelaskan masing-masing adalah 8 saham. Kemudian yang 12 saham ini untuk 4 orang saudara laki-laki seayah kan sudah tergambarkan, tinggal 12 dibagi 4 itu sama dengan masing-masing 3 saham ya. Ya, begitu. Supaya lebih gampang ya dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi sebentar ya. Dibagi-bagi supaya sebentar. Dibagi-bagi jadi 24 saham untuk 3 orang ya. Berarti kan 8 ya, 24 dibagi 3 kan 8. Seandainya almarhum itu meninggalkan harta atau uang adalah 720 misalkan ya, 720 20 juta ya. Seandainya almarhum itu meninggalkan harta ya, itu 720 juta, berarti untuk 3 orang anak berarti 8 ya, karena 24 bagi 3 8. 8 dikali 8 per 24 dikali 720 juta ya, sama dengan berapa? 8 per 36. Oh, 36. Sorry. Per 36 ya. Salah, per 36. Ini adalah 8 per 36. Kemudian untuk yang kedua juga adalah 8 per 36. Kemudian anak perempuan yang ketiga juga adalah 8 per 36. Ini semuanya dikali 720 ya. 720. Ini juga dikali 720. Ini sama dengan masing-masing 160 juta ya. Ini masing-masing 160 juta ya. Ini juga 160 juta. 160 juta ya. Jadi untuk 3 orang anak perempuan masing-masing mendapatkan 160 juta ya. Maksudnya begini, 720 kan dibagi 36 kan 20. 20 kali 8 kan 160 juta gitu kan. Nah, sekarang untuk 4 orang saudara laki-laki seayah, ini kan 12 kan dibagi 4 ya, berarti 3 ya. Berarti 3 ya, 3 saham, berarti 3 per 36 ya.
ini adalah 3/36 dikali ya, dikali 720 juta. Kemudian yang anak 4 orang saudara kan, jadi yang kedua 3/36 kali 720 juta. Kemudian saudara laki-laki yang ketiga ya, itu adalah 3/36 kali 720 juta sama. Kemudian satu lagi 3/36 kali 720 juta sama ya. Yang masing-masing kalau dihitung berapa? 60 ya? 60 juta. Ini adalah 60 juta, ini juga adalah 60 juta, ini juga 60 juta, dan terakhir juga adalah 60 juta. Jadi masing-masing 4 orang saudara laki-laki yang seayah itu adalah 60 juta. Maksudnya begini, 720 dibagi 36 kan 20, 20 kali 3 kan 60 gitu kan. Jadi kesimpulannya 3 orang anak perempuan akan mendapatkan 160 juta masing-masing. Kemudian untuk 4 orang saudara laki-laki yang seayah masing-masing akan mendapatkan 60 juta. Itulah cara membagi atau menghitung warisan atau faraid ketika ahli warisnya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waris.